Berita Katolik Tahbisan Imam Baru. Para pemirsa, selamat berjumpa dalam channel ini. Kami membagikan berita sekitar tahbisan imam Katolik. Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang mentahbiskan 10 orang imam di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Assumpta, Keuskupan Agung Kupang, pada Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Para imam yang baru ditahbiskan ini terdiri dari 5 orang imam dari Kongregasi Misionaris Claretian dan 5 orang imam dari Keuskupan Agung Kupang. Upacara tahbisan imam kali ini cukup lain dari biasanya. Upacara tahbisan yang biasanya dilakukan lebih dari 2 jam, kini hanya 1,5 jam. Semua yang hadir bisa menyaksikan sendiri bahwa para diakon prosesi masuk mereka diapiti oleh kedua orang tua masing-masing. Setelah berlutut di depan altar, mereka langsung menuju ke panti imam dan mengambil tempat di pelataran altar sebelah kiri dan kanan. Barisan sayap kiri dari altar adalah para calon imam Projo Keuskupan Agung Kupang dan sayap kanan adalah para calon imam dari Kongregasi Misionaris Claretian. Pentahbisan imamat ini dilakukan di pelataran depan altar oleh Uskup Agung Kupang. Setelah uskup dan 2 pendamping uskup menumpangkan tangan, para penerima sakramen imamat turun dari panti imam untuk mendapat tumpangan dari para imam lain. Sebelum atau biasanya semua imam yang hadir dapat memberikan tumpangan tangan langsung di atas kepala para tertabis, namun kini hanya beberapa imam saja. Secara liturgis, semua imam yang hadir diberi kesempatan untuk mengulurkan tangan dari jauh pada saat uskup membacakan doa tahbisan imamat kepada para imam baru. Demikian juga pada upacara pembukaan dalam acara tahbisan ini, tidak semua imam yang hadir mengikuti prosesi atau perarakan masuk tetapi hanya diwakili oleh kurang lebih 12 imam. Sedangkan para imam yang lain langsung menuju ke tempat yang disediakan oleh panitia sebelum prosesi dimulai. Perayaan Ekaristi tahbisan imamat yang biasanya memakan waktu berjam-jam lamanya, kini menjadi lebih cepat selesai karena semua pergerakan liturgi yang memakan waktu panjang dikurangi, dipangkas, dipercepat dan diperpendek bahkan ditiadakan. Para calon imam juga langsung mengambil tempat di pelataran altar dan semua rangkaian liturgi dilakukan di pelataran altar sehingga tidak memakan banyak tempat yang tidak perlu. Uskup dalam pengantar khotbahnya mengucapkan selamat kepada para imam baru dan ia menasihati agar mereka benar-benar seperti yang disampaikan oleh Kristus dalam Injil Lukas yang dibacakan, untuk belajar menjadi seperti Santo Lukas yang sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diserahkan oleh Tuhan kepadanya, terutama dalam membawa kepada dunia ini belas kasih dan cinta kasih serta kebaikan hati. Profisiat untuk para imam baru, semoga rahmat tahbisan imamat menjadi berkat Tuhan yang berlimpah yang menyelamatkan dan membebaskan bagi semua umat. Selanjutnya mari kita dengar secara langsung khotbah dari Bapak Uskup. Disampaikan oleh Kristus dalam Injil Lukas tadi. Belajar menjadi seperti Santo Lukas yang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diserahkan oleh Tuhan kepadanya dan terutama untuk membawa kepada dunia ini belas kasih, cinta kasih, kebaikan hati. Kamu punya hati adalah hati gereja, bukan hati kamu sendiri. Jadi jangan dengan segala kamu punya ambisi, kamu menjadi yang paling hebat di dunia ini melalui TikTok, karena cuma yang harus berkembang menjadi baik adalah hati besar seluruh umat yang Anda akan gerakan sebagai pemimpin spiritual, supaya umat ini sungguh-sungguh menikmati kehadiran kita. Sekarang ini dalam gereja kita sementara dibicarakan tentang berjalan bersama, saling mendengarkan, saling membuat penegasan bersama itu. Anda punya tugas di sini. Jangan seperti pastor-pastor ada di Keuskupan Agung Kupang. Belum sampai 1 bulan dia tidak bisa jalan sama-sama lagi dengan rekan pastor. Ubay, ya. Kalau tidak dirubah dalam 1 minggu, saya dengar kamu akan saya kasih masuk di penginapan untuk berperiksa. Masa pastor baru jadi, dia tidak mau belajar. Bagaimanapun keadaan Anda imam baru harus belajar dari umat dan dari imam-imam yang lebih tua dengan keterbatasan dan kelemahan, supaya Anda bisa menjadi gembala yang baik, gembala yang baik seperti Kristus. Karena Anda selalu mulai hari ini bekerja in persona Kristi di dalam
Yesus kami berlari. Itulah yang akan membuat kamu menjadi pemimpin, menjadi pastor, menjadi gembala yang baik. Dan semua kita sekalian para imam mendoakan mereka, seluruh umat mendoakan supaya apa yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh gereja yang kudus. Jadi bukan mereka yang berusaha bujuk-bujuk uskup atau bujuk seminari dengan lain-lain. Tidak. Gereja yang kudus, yang melihat dan yang menilai melalui orang-orang tertentu yang ditentukan untuk menerima mereka dalam kalangan para imam. Panggilan Tuhan selalu disampaikan kepada gereja, dan gereja yang menerima mereka untuk ditapiskan menjadi Tuhan Yesus. Dia tidak kelihatan, dia tidak bisa tapiskan kamu, tapi yang kelihatan uskup-uskup yang berdosa. Karena itu tanda tangan dari uskup sebenarnya sekarang dipakai salin, ya. Sebenarnya dari awal mula waktu uskup tanda kantak orang berdosa itu. Dan kita semua harus dari keadaan itu membantu para imam yang baru supaya mereka juga memang tetap ingat bahwa mereka orang berdosa, bukan orang yang kudus dengan lain dan mencoba menguduskan orang lain. Salah. Nanti kami berkelahi satu sama lain. Nanti kami tidak seimbang satu sama lain. Karena itu imam-imam jangan lupa bahwa kami tidak menjadi pastor dengan ikut seminar kepemimpinan nomor 1 di sini, tidak. Itu tidak menjadi dengan kami mengembangkan satu proses TikTok yang terus menerus. Kami tidak menjadi seorang kepala dengan self reference, dengan mencari kehormatan dan kesombongan diri sendiri. Anda memang harus rendah, dan kerendahan hanya bisa didapat dalam doa, tidak ada jalan lain. Lewat setiap sentuhan kasih yang kualami, baik dalam sapaan dan penerimaan, teguran dan peringatan, serta pelayan kasih dan dukungan mereka, Engkau telah membuka jalan cinta bagiku agar mengarahkan diri kepadamu dan untuk menanggapi panggilanmu. Segala sikap panggilanmu, segala sikap, tutur kata dan teladan hidup mereka telah menunjukkan kepadaku bahwa Engkau sungguh mencintai aku. Ya Bapa, kepadamu aku berdoa bagi kedua orang tuaku. Jagalah mereka selalu, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Anugerahilah mereka kesehatan jasmani dan rohani. Berkatilah segala usaha mereka, terutama lestarikanlah cinta kasih-Mu di antara mereka, dan berikanlah mereka kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup selanjutnya, agar kerajaan cinta-Mu semakin nyata dalam hidup mereka. Dan semoga oleh peletakan tanganku ini, dan bersama doa Bunda Maria, serta doa para kudus di surga, Bapa dan Mama diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betul. Supaya kamu tahu bahwa kamu orang dosa yang selalu membutuhkan kehadiran Tuhan untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada dunia, kepada saudara kita. Jadi orang tua tetap harus mendoakan anak-anak. Jangan sudah jadi dan tidak berdoa. Mereka berdoa dan kami tetap mendoakan anak-anak kita. Ya, sekali lagi selamat dan terima kasih kepada Pastor Paruh ini, Paruh Santa Maria yang sudah menjaga kita dan mempersiapkan kita dengan baik. Hanya memang petugas liturgi yang harus mempersiapkan. Siapa yang membaca dia harus pegang itu buku di sini. Karena apa yang terjadi itu bikin rusak seluruh liturgi hari ini.
karena dia mulai buka begini tidak masuk situ dia langsung dia membaca. Jadi itu namanya latihan. Itu kita penting. Jangan anggap kamu sudah jago dengan itu begitu saja itu dari Anda dengan membuka buku tidak tulis dan tidak bersiap. Ya selalu ada nasihat yang negatif dan juga yang positif. Baik, mari kita lanjutkan dengan bersama. Betul. Saya sudah salam tadi. Lama. Nurul. Tiga. Aduh. Senang. Alex,